Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, silakan Mas. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Mas Arfan ya. Oke, setelah memimpin berdoa, kemudian ini tadi dari pelajarannya siapa? Oke, gurunya siapa? Bu Eni. Membahas apa tadi? Belum ada rencananya ya. Oke, berarti baru pertemuan awal. Oke, terus ini masih pada semangat ya siang-siang ya. Oke, siap. Baik, terima kasih telah datang di sesi ini dalam kegiatan konseling kelompok namanya. Nah, sebelum memulai, langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu biar lebih akrab ya. Bisa dimulai dari siapa dulu? Perkenalan, nama saya Bambang. Saya hobi membaca buku. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Bayu, hobi saya liburan. Oke, liburan. Mas Bayu, Mas Bambang. Kemudian Perkenalkan, nama saya Anas. bisa yang keras Mas biar semuanya kedengaran. Perkenalkan, nama saya Anas. Hobi saya tidur. Oke, tidur. Baik, lanjut Mas siapa? Nama saya Arfan. Hobi saya mancing. Mancing. Oke, jadi ada Mas Arfan, Mas Anas, Mas Bayu, dan Mas Bambang. Oke, hobi masing-masing tadi ada yang tidur, ada yang mancing, kemudian ada yang liburan. Oke, udah kenal semua ya berarti ya, biar nanti lebih akrab. Oke, kemudian nanti di konseling kelompok ini Bapak akan menjelaskan terkait asasnya. Karena di konseling kelompok ini ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi silakan nanti teman-teman semua bisa bebas menjelaskan, menceritakan apa yang dirasakan dari permasalahan tersebut. Tidak usah sungkan, karena namanya juga keterbukaan. Kemudian selain itu juga ada asas kerahasiaan. Jadi nanti kalian cerita itu pasti sudah terjaga rahasianya. Dan komitmen dari kalian juga harus bisa menjaga permasalahan dari masing-masing. Nah, jadi hanya diketahui di sesi ini aja. Oke, sudah paham ya? Oke, kemudian tujuan dari ini nanti kita membahas terkait kurang percaya diri. Kemarin kalian sudah mengisi angka kebutuhan peserta didik ya, dan berempat ini memilih terkait rasa kurang percaya diri. Benar? Oke, jadi nanti topiknya terkait itu. Silakan menceritakan kenapa kalian bisa kurang percaya diri. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya nanti yang pertama kalian cerita per masing-masing. Jadi misalkan Mas Bambang punya masalah apa, kemudian disusul semuanya ini cerita. Nah, dari cerita itu silakan kesepakatan bersama memilih untuk masalahnya siapa yang paling harus ditangani segera. Kurang lebihnya seperti itu. Udah paham ya? Nah, silakan nanti bisa menjelaskan misal permasalahannya Bambang sama dengan Arfan. Silakan bisa dibicarakan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Udah paham semua? Oke. Kemudian setelah ini akan bercerita. Mau siapa dulu yang mau bercerita? Abang dulu. Oke, yang lain menyusul ya. Nanti bergantian satu sama lain. Oke, sudah siap mendengarkan ceritanya Bambang ya? Oke, silakan Bambang bisa dimulai ceritanya, dijelaskan kenapa kok bisa kurang percaya diri. Kurang percaya diri karena saya disebabkan oleh kurang teman. Maksudnya gimana? Mudah cemas gitu ya? Oke, mudah cemas. Karena apa Mas itu? Banyaknya masalah pembangunan dan masalah pertemanan, Iya. masalah di lingkungan masyarakat. Terus selain itu apa aja Mas? Masalah video
di sekolah biasanya mudah cemas karena apa? Saya karena merasa dan cemas karena banyak beban pikiran, penuh pikiran, dan juga banyak masalah. Oke, berarti di sekolah juga banyak beban pikiran, di rumah juga sama gitu ya Mas ya. Makanya dikit-dikit udah cemas ya gitu ya. Dan contohnya banyak sekali. Oke, apa aja salah satunya Mas faktornya itu? Contohnya itu saya merasa kurangnya rasa percaya diri ditimbulkan karena perasaan saya mudah cemas, pikiran saya kemana-mana. Oh, berarti pikirannya kemana-mana, makanya tetap cemas gitu ya. Pikiran. Oh, oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup segitu aja Mas? Kalau marahnya Dalam mengatasinya, saya itu dengan berpikiran yang tidak berlebihan, tidak terlalu berlebihan, memikirkan hal-hal yang berat, sesuatu hal-hal yang tidak perlu seharusnya yang tidak perlu saya pikirkan. Oke, berarti udah tahu cara mengatasinya juga ya Mas ya? Oke, Hal-hal yang perlu saya pikirkan saja. baik. Sudah cukup ya Mas berarti ya? Oke, mudah cemas. Kemudian siapa lagi yang ingin cerita? Siapa? Mas atau Bayu? Ya, salah satu soalnya nanti juga sama cerita semua. Oke, Bayu dulu ya. Oke, silakan. Oke, merasa tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Kenapa Mas kok bisa kayak gitu? Melakukan kesalahan. Biasanya melakukan apa kok bisa kayak gitu? Kan tadi menjelaskan mudah apa? Mudah untuk apa? Mudah untuk melakukan kesalahan. Nah, biasanya melakukan kesalahan apa saja kok bisa sering terjadi? Oke, berarti di sekolah maupun di rumah sering gitu ya? Bisa diberi contoh biar teman-temannya tahu retro di sekolah misalnya seperti apa gitu. Misalnya tidak mengerjakan PR atau apa gitu. Berarti apa yang saya bicarakan itu benar ya saudara? Sering tidak mengerjakan PR, lalunya seperti itu gitu ya Mas ya. Oke, ada lagi Mas yang ingin diceritakan terkait itu permasalahan yang dialami? Terima kasih. Oke, Mas Bambang pertanyaan ini. Biasanya kalau lupa mengerjakan PR, cara mengatasinya gimana dari Mas Bayu? Oke, gimana Mas apa tadi kedengaran? Oke, bisa lebih keras Mas biar semuanya kedengaran. Oke, berarti tugas-tugas yang dikerjakan dicatat di HP maupun di buku seperti itu ya biar tidak kelupaan lagi. Oke, berarti rata-rata sudah tahu cara mengatasinya seperti itu ya. Oke, berarti cukup ya untuk yang diceritakannya. Lanjut siapa nih? Tinggal dua, Arfan atau Anas? Oke, monggo Mas Anas. Oke, berarti tidak terbiasa berbicara terhadap lawan jenis gitu ya Mas ya. Biasanya ngobrolnya sering sama sesama laki-laki kayak gitu ya. Iya. Berarti pernah mengalami obrolan apa dengan lawan jenis Mas misalnya kok bisa seperti itu? Malu gitu ya Mas, mau ngajak ngobrol gitu ya. Gimana Mas? Oh, beribet, takut salah.
bisa bercerita permasalahannya apa? Saya sih malu kalau presentasi di depan kelas. Oke, malunya biasanya karena apa mas? Karena sering major. Karena apa kok bisa diajak kayak gitu mas? Gimana ya? Ya, ada yang sering bermusuhan. Terjadi permusuhan. Jadi biasanya kalau presentasi ada yang mengejek kayak gitu temannya, bercanda, maksudnya bercanda tapi yang mengejek. Ya, makanya Mas Alfansyah malu gitu ya. Oke. Biasanya selain itu ada lagi nggak mas? Atau cuman Oke. Berarti semuanya udah bercerita semua ya. Nah, dari semua cerita ini kira-kira siapa yang harus ditangani segera? Bapak kalian apa? Oke, punya yang Mas Bapak tadi apa? Udah cemas. Mudah cemas. Oke, karena mudah cemas itu dialaminya sering ya Mas Bapak ya. Oke. Baik, karena kalian juga sudah sepakat Mas Bambang yang ingin dianggap permasalahan terlebih dahulu, maka Mas Bambang nanti bercerita lebih dalam terkait masalahnya ya, biar teman-teman semuanya bisa mengalami hal yang sama, bisa mengatasi hal yang sama juga. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti silakan kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau menanggapi bisa angkat tangan, biar nanti nggak saling bertabrakan kalau ngomong. Oke, bisa dimulai Mas Bambang ceritanya. Oke, monggo. Saya sering merasa mudah cemas disebabkan banyak faktor. Iya. Ada faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor masyarakat. Apa? Selain faktor Selain faktor ya banyaknya masalah, banyaknya ujian godaan. Apa? Gimana? Udah jelas tadi dijelaskan ya. Oh ya, jadi yang mudah cemasnya selain faktor yang disebutkan tadi apa dari Mas Anas? Tekanan mental dan tekanan fisik. Oke, biasanya tekanan mental atau fisik karena apa Mas Bambang? Tekanan mental ya sering diajak misalnya terus dapat cemoohan Itu berarti dari teman juga ada yang mengejek seperti Mas Arfan tadi pas presentasi lainnya seperti itu ya Mas ya. ada kurang lebihnya seperti itu. Terus karena sering diejek itu mudah cemas gitu ya. Itu mempengaruhi ke hal-hal lain nggak Mas biasanya? Sangat mempengaruhi dalam hal-hal kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Contohnya apa Mas biasanya? Contohnya saat mengendarai motor, Iya. terus saat bermain di lingkungan masyarakat. Berarti hampir di sekolah ataupun di rumah cemas itu ya Mas ya. Oke. Jadi teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mengalami hal yang serupa enggak? Ada Mas Anas ada apa biasanya yang dari overthinking berarti kemudian berubah menjadi cemas gitu ya? Atau gimana? Oke, berarti lebih ke sering overthinking aja gitu ya Mas ya? Oke. Biasanya apa kalau dari Mas Anas overthinkingnya? Terkait mata pelajaran atau apa gitu? Oh, berarti punya masalah pribadi terkait overthinking itu ya? Oke, baik. Dari Mas Bambang tadi ada yang belum diceritakan belum? saya kira sudah semua. Oke, berarti tadi bisa disebutkan lagi ya Pak ya? Karena apa sebab-sebabnya? Sebabnya saya merasa mudah cemas ya faktor banyak yang merasakan, faktor lingkungan, faktor masyarakat sekitar. Biasanya yang paling membuat Mas Bambang mudah cemas apa? Biasanya ya faktor sekolah dan keluarga. Berarti kan dari yang dijelaskan tadi ada yang mengejek seperti itu ya. Kalau yang di keluarga biasanya karena apa Mas kalau beritahu? Ya kalau di keluarga ya sering ribut gitu, tidak tergantung. Oke, berarti itu juga membuat Mas Bambang cemas gitu ya. Oke, dari semuanya udah paham ya apa yang dijelaskan
mengurangi bisa mengatasi masalah kurang percaya dirinya karena mudah cemas kayak gitu ya. Oke, dari teman-teman udah paham ya berarti ya apa yang diinginkan Mas Bambang ya. Oke, kemudian ada yang ingin menanggapi nggak? Tidak. Cukup ya, berarti sudah paham ya. Oke, kemudian dari yang diinginkan itu Mas Bambang apa yang dilakukan? Tadi kan mengatakan itu yang diinginkan. Saya selalu yang saya lakukan yang memikirkan hal-hal yang positif saja. Selain itu ada lagi? Ya, saya tidak terlalu mendengarkan omongan negatif orang. Ya. Ada lagi nggak? Misalkan apa gitu? Dan melakukan hal-hal yang positif buat melupakan omongan orang yang negatif. Oke, bagus Mas. Berarti melakukan hal yang positif biar omongan orang lain itu tidak mempengaruhi kita. Seperti itu ya? Oke, bagus. Berarti Mas Bambang sudah punya caranya sendiri. Apa yang dilakukan? Tuh. Oke. Teman-teman lain ada yang sama nggak? Biasanya kan Mas Bambang kayak gitu, melakukan hal yang baik biar omongan orang lain tidak dipikirkan lebih. Berarti belum ya? Oke. Berarti dari Mas Bambang juga sudah menjelaskan apa yang dimau ya dilakukan, diinginkan. Oke. Kemudian dari apa yang dilakukan itu menurut Mas Bambang itu udah benar belum? Yang Tiga poin tadi misalnya melakukan hal positif, dia melakukan hal positif tadi ya itu tadi udah baik belum? saya rasa Efektif belum? sudah efektif, sudah bagus untuk harus saya lakukan. Iya, berarti untuk pengulangan melakukan agar tidak mudah cemasnya ini sudah dilakukan. Ya, sudah saya lakukan. Oke, berarti sudah dilakukan tetapi belum terlalu sepenuhnya gitu ya, belum terlalu efek gitu ya. Berarti dari pertemuan ini nantinya diharapkan bisa menemukan rencana yang efektif untuk merubah perilaku mudah cemasnya seperti itu ya Mas ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan nggak biar atau cara rencana agar Mas Bambang bisa tidak mudah cemas, menambahkan pandangan baru seperti itu. Kira-kira apa? Ya apa yang disampaikan Mas Bambang tadi sudah benar harus dilakukan seperti itu? Ya, sudah efektif ya berarti ya. Berarti sudah tidak ada yang ditambahkan dari teman-teman semuanya. Oke, berarti tinggal Mas Bambang yang melakukan hal-hal positif, kemudian mengabaikan perkataan yang negatif dari orang lain seperti itu ya. Nah, silakan Mas Bambang bisa merencanakan apa yang dijabarkan atau apa yang disampaikan tadi di hari-hari berikutnya. Bisa diterapkan di sekolah ataupun bisa diterapkan di rumah. Nah, tujuannya dia nanti tidak merasa mudah cemas lagi karena hal tersebut. Ya. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Oke. Kemudian silakan apa yang diutarakan tadi bisa dilaksanakan. Di sini Bapak juga hanya bisa memfasilitasi seperti ini, nantinya yang melakukan Mas Bambang sendiri. Dan itu nanti teman-teman juga sama yang punya permasalahan disebutkan tadi, misal Mas Arfan tidak pede untuk presentasi di depan karena diajak. Nah itu bisa jadi masalahnya sama, hampir sama, kemudian ditanganinya juga sama. Gak usah diperhatikan omongan jelek dari orang lain. Itu kan hampir-hampir mirip ya Mas Arfan ya. Jadi di semuanya juga bisa diterapkan strateginya itu. Jadi dari teman-teman semua apa yang disampaikan Mas Bambang ini bisa menjadi pelajaran kalian semua ya. Nah silahkan bisa diterapkan juga di kehidupan kalian masing-masing. Nah silahkan kalau misalkan ada yang ingin butuh bantuan atau apa, kalian bisa saling membantu, saling mengingatkan biar apa yang diterapkan itu bisa
ya. Oke, kalau di sekolah misalkan tadi apa? Kita lupa melaksanakan PR. Oke, lupa menyelesaikan PR kayak gitu. Kemudian strateginya tadi dijelaskan apa? Yang seperti masalahnya Mas Arfansyah tadi apa Mas Arfansyah? Rencananya oke, tidak mendengarkan perkataan yang jelek dari teman ya. Gimana Mas Anas? Gimana tanpa cemas? Gimana menurutnya? Maksudnya Kalau cemas itu bentuknya seperti apa gitu ya? Ya tadi belum sempat dibahas secara dalam. Biasanya Mas Bambang kalau cemas itu biasanya ngapain? Bentuknya seperti apa? kalau saya cemas ya melampiaskan ke bermain game gitu. Bermain. Tubuh cemas misalkan kakinya yang goyang terus atau gimana seperti itu kan? Badan saya panas gitu. Oke, berarti cenderung badannya panas ya karena cemas makan gitu. Iya, Terus teringat gitu. terus melampiaskannya ke game online ya misalnya tadi. Berarti kalau misal melampiaskan ke game online bisa menjadikan lebih tenang gitu ya? Iya, setidaknya tidak mengkhawatirkan hal itu, tidak memikirkan Baik. Kalau game online biasanya apa Mas? game sepak bola. Oh, berarti game sepak bola yang cocok untuk itu ya? Biar nggak cemas itu ya? Ya. Oke, udah paham ya? Mas Anas ya? Biasanya mengatasinya seperti itu. Kalau dari Mas Bambang, jadi silakan kalau Mas Anas tadi mempunyai masalah susah berbicara kepada lawan jenis, itu bisa diterapkan juga. Atau misalnya mencoba untuk berbicara kepada lawan jenis, misalkan kayak gitu dicoba. Karena kalau misalnya dicoba, ya tahu akan berhasil atau enggaknya. Jadi minimal harus dicoba. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tadi juga sudah disimpulkan ya permasalahan tadi apa aja. Kemudian setelah ini Bapak minta per individu atau perorangan silakan memberikan refleksi atau masukan. Bukan masukan, maksudnya refleksi bagaimana pengalamannya selama bercerita ini tadi. Yang artinya seperti itu. Bisa dimulai dari siapa? Saya Oh, Bambang dulu. Oke. refleksi ya. Saya senang bisa bercerita dengan teman-teman. Oke, senang bisa bercerita dengan teman-teman. Ada lagi Mas Bambang? Dan saya merasa senang teman-teman bisa juga bercerita kepada saya. Oke, berarti saling bercerita itu merasa senang ya Mas ya. Apa yang dipikirkan bisa terlepas ya, bisa keluar gitu ya. Ada lagi mau siapa dulu? Ya Mas Bayu, gimana rasanya setelah bisa mendengarkan Mas Bambang cerita dan mencurahkan apa yang diceritakan masalahnya itu? Oke, mendapatkan solusi dan cara mengatasinya. Oke, bisa tercerahkan seperti itu ya. Kemungkinan masalah yang hampir sama itu bisa teratasi juga gitu ya. Oke, bagus. Silakan Mas Bayu juga bisa menerapkan apa strategi atau rencana ke depannya biar bisa setidaknya mengurangi
mengisi poin 1 sampai 4. Jadi misalkan poin 1 itu belum paham, poin 4 itu sudah paham. Silakan kalau kalian sudah paham bisa diisi 4, kalau belum paham diisi 1. Jadi rank 1 sampai 4 itu silakan dicetak. Sudah paham ya? Oke. Ada yang tidak membawa poin? Oke, bisa pakai poinnya. Untuk tanggalnya sekarang tanggal 14 ya. Untuk materinya tadi apa? Mengatasi rasa kurang percaya diri. Tanggal 14 April. Silakan, itu ada 5 item pernyataan diisi sesuai kondisi kalian masing-masing. 2 menit cukup ya, 5 item pernyataan. Sekolahnya ditulis enggak? Gak usah diisi, nanti biar Bapak yang isi. Yang penting sudah dicetak di 5 item pernyataannya. Ada yang sudah selesai? Oke, bisa dikumpulkan ya. Oke, udah. Tinggal Mas. Oke. Nah, ini untuk instrumen lembar evaluasinya sudah diisi kalian semua. Semoga dari sesi konseling kelompok pada siang hari ini bisa menjadi pengalaman buat teman-teman semua ya. Semoga apa yang sudah direncanakan tadi bisa diterapkan di kemudian hari. Kemudian habis ini masih ada pelajaran atau pulang? Pulang. Oke, berarti setelah ini selesai nanti bisa ditutup, kemudian bisa langsung pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah, apabila Bapak di sini masih banyak salah, Bapak mohon maaf. Kemudian sebelum mengakhiri sesi konseling pada siang hari ini, ada yang ingin memimpin berdoa untuk mengakhirinya? Oke, Mas Ayu ya. Lalu mengakhiri kegiatan pada sore hari ini apa lagi kita berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih sudah bisa menghadiri pada siang hari ini. Semoga nanti kalian bisa menerapkan dan bisa mengurangi